Exco PSSI buka suara, soal keretakan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. PSSI harus gerak cepat, bek Borussia Dortmund berpeluang bela timnas Indonesia. Erick Thohir beri pesan khusus ke legenda timnas Indonesia. Kelvin Verdong mulai latihan dengan timnas Indonesia hari ini. Akhirnya, Emil Audero buka suara soal potensi bela timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kelvin Verdong mulai gabung latihan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong mulai berlatih dengan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Mei 2024. Saat ini, proses naturalisasi Kelvin Verdong masih berlangsung oleh PSSI. Berita terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong akan dibahas oleh Komisi 3 dan ex-DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Alhamdulillah, kerja cepat dari DPR. Kita akan mengadakan rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi X pada hari Senin untuk menetapkan statusnya, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Ia menambahkan bahwa pemain kelahiran Belanda itu diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia akan memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita usahakan, kalau tidak bisa melawan Irak, setidaknya bisa bermain saat melawan Filipina, ujar Dito Aryo Tejo. Sekarang kita fokus pada percepatan proses ini, tambah pria berusia 33 tahun tersebut. PSSI harus gerak cepat, bek Borussia Dortmund berpeluang bela timnas Indonesia. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang berbakat, harus menunda mimpinya bermain di Euro 2024 setelah namanya dicoret dari skuad timnas Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Awalnya, Koeman memasukkan Maatsen ke dalam daftar 30 pemain awal timnas Belanda untuk Euro 2024. Namun, pemain Borussia Dortmund ini tidak termasuk dalam daftar akhir 26 pemain yang dipilih Koeman. Selain Maatsen, 3 pemain lain yang juga dicoret adalah Marten de Roon, Nick Olic, dan Quinten Timber. Akibatnya, bek berusia 22 tahun ini kembali gagal memperkuat tim senior Belanda. Padahal, Maatsen selalu menjadi pemain kunci di timnas kelompok umur Belanda. Penampilan Maatsen di musim 2023-2024 sangat impresif. Dipinjamkan oleh Chelsea ke Dortmund pada Januari lalu, Maatsen tampil 22 kali di semua kompetisi dan bahkan membawa Dortmund ke final Liga Champions. Namun, Ronald Koeman masih belum memberinya kesempatan, dengan nama-nama besar seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, dan Matthijs de Ligt lebih diprioritaskan. Meskipun Maatsen masih muda, kegagalan bermain di Euro 2024 membuatnya semakin merasa dikejar waktu untuk merasakan turnamen besar tersebut. Situasi ini bisa menjadi kesempatan bagi PSSI untuk mendekati Ian Maatsen agar bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Maatsen, yang memiliki darah Jawa dari ibunya, saat ini berusia 22 tahun. Jika bersedia dinaturalisasi, dia akan menjadi tambahan besar bagi lini belakang timnas Indonesia. Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Maatsen memiliki darah Indonesia, tepatnya Jawa Suriname. Reaksi Emil Audero Mulyadi dikaitkan ke timnas Indonesia.
Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, belakangan ini dikaitkan dengan isu naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan tanggapan mengenai kemungkinan dirinya bermain untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Audero memperkuat Indonesia masih terbuka karena ia belum pernah bermain untuk tim senior Italia, hanya tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah menyatakan bahwa PSSI siap menerima Audero jika ia ingin dinaturalisasi. Erick menegaskan tidak akan memaksa Audero untuk bergabung dengan timnas senior. Ya, saya berasal dari Indonesia. Saya lahir di sana. Keluarga dari pihak ayah saya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, terutama saat liburan, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Audero. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tetapi saya hanya memiliki paspor Italia, jadi peluang itu saat ini belum ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permohonan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan membantu. Saat ini, Audero sedang menentukan masa depannya di level klub setelah Inter Milan memutuskan tidak mempermanenkan statusnya setelah dipinjam dari Sampdoria. Audero dan istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir, namun belum diketahui apakah kehadiran mereka di kota utara Italia itu untuk bernegosiasi dengan klub Como atau sekadar berlibur. Meskipun ada rumor bahwa Como akan menjadi klub baru Audero, manajemen klub telah membantahnya. Exco PSSI bantah isu keretakan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, membantah adanya kabar keretakan hubungan antara pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan pemainnya, Elkan Bagot. Ia menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Tidak ada kabar atau isu signifikan mengenai hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Semua aman, kata Vivin Cahyani di SCTV Tower, Jakarta, pada Kamis, 30 Mei 2024. Spekulasi tentang keretakan hubungan mereka muncul setelah Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dugaan ini berawal dari ketidakhadiran Bagot pada panggilan timnas U23 Indonesia untuk laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Namun, Vivin menegaskan bahwa tidak ada masalah antara Bagot dan Shin Tae-yong. Vivin juga menjelaskan bahwa PSSI tidak ikut campur dalam pemanggilan pemain, karena itu adalah hak penuh pelatih. Pemilihan dan pemanggilan pemain sepenuhnya keputusan pelatih. Kami tidak intervensi. Kami di Exco hanya memfasilitasi venue latihan dan pengamanan untuk timnas Indonesia, jelasnya. Saat ini, Shin Tae-yong fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Filipina pada Rabu, 11 Juni 2024, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke Piala Asia 2027. Tim yang tergabung di grup F ini menempati peringkat kedua dengan 7 poin dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mencapai target tersebut. Erick Thohir beri pesan kepada legenda timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan khusus kepada 5 pemain yang akan memperkuat tim legenda timnas Indonesia atau legenda Garuda. Mereka akan bertanding melawan tim legenda Liga Champions dalam pertandingan 5-5. Pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian acara menjelang final Liga Champions 2023-2024 antara Borussia Dortmund dan Real Madrid, yang akan digelar pada Minggu 2 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Tim legenda Garuda akan diperkuat oleh Andritani Ardiasa, kiper, Rafael Maitimo, Evan Dimas, Syahrian Abimanyu, dan Irfan Bahdim. Mereka akan menghadapi tim legenda Liga Champions yang terdiri dari Iker Casillas, kiper, Roberto Carlos, Ricardo Kakà, Clarence Seedorf, dan Robert Pires.
Menjelang pertandingan tersebut, Erick Thohir menyampaikan pesan melalui perbincangan Zoom yang videonya diunggah di Instagram Timnas Indonesia pada Rabu 29 Mei. Selamat sore kepada legenda Garuda, legenda Timnas Indonesia. Kami telah memilih kalian untuk mewakili Indonesia dalam bertanding melawan legenda-legenda dari Eropa, kata Erick Thohir dalam video tersebut. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian untuk mewakili Indonesia. Kalian akan bertanding dengan Iker Casillas, Robert Pires, dan Clarence Seedorf. Jangan tegang, nikmati pertandingan ini sambil mewakili Indonesia. Tapi jangan lupa untuk berfoto. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berfoto. Saya saja ingin berfoto. Maaf mengganggu liburan kalian, tapi ini adalah kesempatan besar, tambah Erick. Para pemain legenda Garuda juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PSSI. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSSI dan Pak Erick Thohir yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertemu para legenda Liga Champions, kata Andritani Ardiasa. Kami semua sangat siap, tambah Irfan Bahdim. Evan Dimas menambahkan bahwa tim legenda Garuda harus bermain dengan penuh kegembiraan melawan legenda Liga Champions. Kita harus bermain dengan riang gembira, kata Evan Dimas. Mudah-mudahan kita juga bisa menang melawan FIFA Legends, tambah Rafael Maitimo.